Roma 8 ayat 28. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, Seperti yang saya ceritakan dari awal tadi, susu yang harga 20.000 ketika dibusukkan, difermentasi, dia menjadi yogurt, harganya 60.000. Kemudian dibusukkan lebih lagi, harganya lebih mahal, dia jadi keju, sekitar 180.000 ke atas harganya. Kemudian anggur, buah anggur kalau dibeli 80.000, kemudian menjadi jus anggur, harganya 100 ribuan. Kemudian difermentasi lebih lagi, lebih busuk lagi, dia menjadi anggur yang mahal. Ada anggur yang harganya jutaan. Demikian dengan Fleming tadi. Apa yang Fleming lakukan ketika dia menemukan penisilin bukan karena dia mencari tahu, karena dia lupa pekerjaannya, dia pulang ada jamur di cawan petrinya, itulah penisilin. Hari ini kesalahan yang sudah kita lakukan, kita bisa melihat bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu, termasuk dalam kesalahan. Karena ada pertanyaan begini, Bu, kenapa ya Tuhan gak menghentikan ketika kita berbuat salah? Harusnya kan Tuhan kayak rem, berhenti. Kalau Tuhan seperti itu, dia tidak memberikan kita yang namanya free will. Ya, kita tidak punya hak untuk memilih. Tapi Tuhan itu memberikan kita hak untuk memilih. Jadi hari ini kalau Anda berbuat kesalahan, jangan takut. Ketika kita di dalam Tuhan, Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Dan dia akan memperbaiki kesalahan itu menjadi hal yang baik dalam hidup kita. Tapi bukan seperti ini. Bu, saya buat kesalahan. Jadi dia itu ngantar istrinya ke pasar. Dia ngantar istrinya ke pasar. Kemudian namanya ibu-ibu kalau ke pasar katanya, setengah jam saja Pak. Yakin ibu-ibu setengah jam? Bapak-bapak sudah makan soto, sudah makan gorengan, sudah sampai pulang ke rumah pipis dulu, balik lagi, belum selesai ibunya. Nah, waktu pas si bapak ini, istrinya keluar, aduh akhirnya keluar juga istriku dari pasar 3 jam. Istrinya taruhlah keranjang gini-gini, ditaruh di depan motor ini. Sudah mah, ya ini. Terus pergilah dia, udah naik barang-barangnya di bagian depan, sampai dia di rumah dia taruh barangnya. Loh, istriku mana? Ternyata dia bawa barang, istrinya ditinggal. Lupa dia. Terus setelah lupa dia bilang, waduh, istriku ketinggalan di pasar. Dia balik, waktu dia balik ke pasar, istrinya nggak ada. Wah, istrinya nggak ada. Dia bilang, ini bahaya ini. Dia cari, ada lihat istriku lah. Orang pasar bilang, istri bapak yang mana? Banyak perempuan di sini. Ya, ibu-ibu tadi bentuknya begini. Semua ibu-ibu di pasar itu sama bentuknya, Pak. Gitu ya. Terus kemudian dia pulang, ternyata istrinya udah pulang naik becak. Waktu di depan, muka istrinya sudah nggak enak. Wah, ini bakal rame nih. Ngamuk istrinya. Kayak gitulah, pokoknya panjang ya. Ibu-ibu kalau udah ngomel, suaminya, ya. Soalnya tadi sudah terasa bahwa ibu itu naik gitu, kayak aja terasa. Nah, dia bilang, saya buat kesalahan Bu. Jadi kesalahan ini, tapi membawakan hal yang baik buat saya. Saya bilang apa Pak? Ya akhirnya kan saya menceraikan istri saya dan saya nikah lagi. Itu bukan kesalahan Bapak, itu kebodohan. Ya, jadi ketika Anda berbuat salah, jadi gini ceritanya. Waktu di pasar dia ketemu juga ya wanita di pasar, kok lebih cakep menurutnya gitu loh. Nah ya itu yang bilang kayaknya istri bapak tadi pulang naik becak gitu, yang beritahu. Dia kecantol sama yang beritahu ini, terus dia bilang itu kesalahan yang memberkati. Saya katakan bukan itu ya. Jadi ketika berbuat salah itu akhirnya adalah ceritanya dari Tuhan, bukan dari kita. Kesalahan yang memang Tuhan terlibat di dalamnya mengajarkan kita untuk bersandar kepada Tuhan, untuk belajar dari pengalaman. Bahwa kalau sudah buat kesalahan jangan diulang. Sudah jelas itu salah, kok diulang lagi. Di sini ada yang doyan buat salah, tapi tidak bertobat. Pasti tidak mengaku ya Pak ya, kalau mengaku dibaptis ulang. Ada orang itu suka berbuat salah. Apa yang sering kita lakukan, berbuat salah tapi tidak mau bertobat. Menceritakan orang lain. Kalau dulu kan saya itu pelayanan dengan mentor saya kan orang Batak. Nah mereka ini tidak suka gosip. Nah satu kali kita pergi ke satu tempat, kebetulan ya memang orang Batak juga.
Jadi selalu dimulai dengan kata, kau tahu mama sih itu. Tapi kalau udah gini mukanya, itu artinya mau, kok kenapa harus dimiringkan bibirnya? Itu, mama sih itu. Nah, itu tanda-tanda mau gosip. Mentor saya bilang, kalau sudah miring bibirnya itu jangan di situ kau. Ulang saja. Kenapa? Gosip pasti. Kalau bilang kan, tahu nggak sih ini pasti biasa. Tapi kalau udah miring bibirnya, lama-lama itu nanti benar-benar miring loh bibirnya. Jadi hati-hati. Kita ini sering sekali membuat kesalahan seperti ini. Kita tidak sadar bahwa itu kesalahan yang terus terjadi. Kita menjadikan itu kebiasaan. Tidak ada yang baik di dalamnya. Jadi ini tadi dalam Roma 8 ayat 28. Bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi orang yang melakukan kesalahan, dia terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dia tahu ketika berbuat salah, dia kembali kepada Tuhan. Dia melihat apa yang sedang Tuhan ajarkan kepadanya. Nah, yang kedua, tadi yang pertama adalah kesalahan tidak membuat Anda menjadi yang terburuk. Yang kedua adalah kesalahan adalah pengalaman yang membuat Anda lebih berharga. Sama seperti susu tadi menjadi keju, dia lebih berharga, harga lebih mahal. Buah anggur ketika dijadikan anggur di dalam botol yang difermentasi lebih mahal, lebih berharga. Kesalahan adalah pengalaman yang membuat Anda lebih berharga. Ibrani 12 ayat 11. Ibrani 12 ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ganjaran itu gini, ditegur. Jadi kita mengalami sebuah kesalahan. Yang namanya kesalahan, pelanggaran selalu ada akibatnya, betul ya? Saya waktu sebelum menikah, jadi saya itu bawa sepeda motor yang namanya di Pasar Kembang. Yang namanya Pasar Kembang dulu masih ada becak. Nah, kalau ada becak itu kan dia tidak peduli kiri kanan, tengah, mau belok kanan, belok kiri, pokoknya tancap saja. Kemudian sepeda motor juga di dalam Pasar Kembang itu nggak jelas arahnya kemana. Nah, saya bawa sepeda motor ke sana. Saya memang buru-buru, saya ngebut, ya namanya Pasar Kembang ya, jangan berharap orang itu mau lihat lampu merah, lampu hijau, lampu kuning, baginya semua lampu sama. Jadi itu kan lampu hijau di saya, yang kiri kanan lampu merah. Nah ketika itu, saya jalan, keluarlah becak dan sepeda motor lainnya. Ceritanya saya ini ditabrak, bukan nabrak. Jadi saya lewat, saya ditabrak dari sini, ada ibu-ibu keluar dari gang. Kemudian waktu dia tabrak saya terlempar 2 atau 3 meter ya. Helm saya kebelah 2 loh Bapak Ibu. Helm kebelah 2. Jadi saya jatuh, helm saya itu sebelah di mana, celana saya robek. Tapi saya tidak merasa sakit. Saya cuma kok jadi jatuhnya begini ya. Nah, yang lucunya ibu yang nabrak saya yang ngomel-ngomel. Entah kenapa ada tukang becak di sana ngomeli ibu itu. Ngomong gini, yang salah kamu. Mereka bahasa Jawa. Akhirnya saya dibantu tukang-tukang becak. Tukang-tukang becak ini melihat bahwa ibu ini memang yang salah. Dia keluar dari gang seenak udelnya, dia langsung masuk tengah. Jadi gini, ini jalan tidak boleh nyebrang. Ibu ini mau dari sini mau nyebrang ke sana, itu kan jalan besar. Kalau namanya jalan besar harus cari putar balik, dia nggak mau. Nah, akhirnya saya bangun terus saya melihat stang motor saya kan bengkok. Nah, untuk tidak jauh dari sana kan ada servis motor itu ya. Saya ke sana, tapi apa yang bisa saya pelajari dari sana adalah pertama, saya ngebut. Saya tahu itu saya sudah sering lewat sana. Mau itu lampu hijau kalau bisa pelan-pelan. Saya tidak belajar dari saya pikir ya lampu hijau saya terus aja. Saya belajar dari sana. Tapi ada akibatnya saya memang ada beset di kaki saya, terus motor saya kan stangnya bengkok, terus spionnya rusak. Ada akibat dari dosa. Daud juga demikian. Ketika Daud berzina, kemudian hamil si selingkuhannya, siapa nama selingkuhannya?
Batseba, bukan Tukimin ya. Ya, tapi anak yang dilahirkan ini akhirnya mati, padahal Daud berdoa kepada Tuhan 3 hari 3 malam ya itu. Dia sampai memohon kepada Tuhan untuk menyembuhkan, mati. Selalu ada akibat. Dan banyak hal yang harus dipetik oleh Daud dari kesalahan yang dia lakukan. Tapi apakah Tuhan bilang karena kamu melakukan kesalahan kamu tidak usah jadi raja, kamu dipermalukan? Tidak. Daud menjadi raja terbesar hingga hari ini di Israel sendiri. Daud itu menjadi kebanggaan orang Israel. Dan Tuhan membiarkan itu. Kenapa? Karena Tuhan tidak mempermalukan umatnya. Ketika kita berbuat salah, Tuhan tidak mempermalukan kita kok. Kita manusia. Jadi hari ini kalau kita berbuat salah, jangan diintimidasi. Hari ini apapun yang sudah kita lakukan, ini bicara tentang pengalaman yang membuat kita lebih berharga. Jadi kita bisa belajar dari sana. Dari situ saya tidak pernah nyetir bawa motor itu ngebut kalau lewat di Pasar Kembang. Tiap kali lampu hijau saya pelan-pelan saja saya lihat, aduh ini ada motor tiba-tiba. Karena di Pasar Kembang itu ada aja gang dari mana saya tidak tahu. Jadi itu bisa keluar dari mana-mana motor dan becak. Jadi kalau tidak hati-hati, dan situ memang sering terjadi tabrakan bukan karena ngebut ya, karena orang tidak mau lihat lampu merah, lampu hijau. Saya belajar dari sana. Nah dari sini ini dari hal-hal kecil loh ya. Dan termasuk saya juga orang yang takut pakai pisau tajam. Saya kalau bisa, pisau di rumah itu jangan terlalu tajam, yang penting bisa potong. Setiap kali ada pisau yang baru beli tajam, itu tangan saya luka. Jadi saya harus belajar bahwa saya bukan chef. Kadang-kadang gini loh ya, saya kan lihat TV, kalau potong bawang, kayaknya, wih bisa ini, kicik-kicik tangan saya dipotong gitu loh. Jadi kita jangan juga berpikir bahwa oh kita seperti yang di TV-TV, tidak. Nah belajar dari situ, saya tahu diri bahwa saya bukan chef. Saya potong bawang tuh jauh-jauh tangan. Jadi saya paling tidak suka pakai pisau yang terlalu tajam. Makanya di rumah saya tuh pisau tuh tumpul semua. Tapi yang penting bukan otaknya yang tumpul ya. Bahaya kalau otak tumpul, apalagi kalau imannya yang tumpul. Jangan sampai nanti dimuntahkan. Ibrani 12 ayat 11. Mari kita baca. Ibrani 12 ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Tidak mendatangkan sukacita. Jadi ketika kita berbuat kesalahan, ada ganjaran, ada akibat. Nah akibat ini apakah Anda senang? Pasti tidak. Di sini ada yang marah nggak kalau ditegur sama Tuhan? Nah tapi kok sering komplain sama Tuhan? Tuhan aku nih udah sering ke gereja loh. Tapi kok anakku begini? Tuhan aku sudah sering ke gereja. Tapi kok sakit? Tuhan aku sering ke gereja. Tapi kok masih dihina-hina? Tanya Tuhan terus, komplain terus. Terkadang kita harus mengalami hal pahit dalam hidup kita untuk boleh belajar supaya kita menjadi orang yang berharga. Semakin Anda dijelekkan orang, semakin hati Anda dipulihkan oleh Tuhan, melihat bahwa Tuhan itu baik. Jadi Anda boleh melihat bahwa Anda lebih berharga dari mereka yang mulutnya sampah. Semakin Anda direndahkan orang, Tuhan akan meninggikan Anda. Karena orang-orang yang merendahkan hati di hadapan Tuhan, mereka yang ditinggikan oleh Tuhan. Bukan karena kesalahan mereka. Tuhan tidak bilang, oh ini dosanya begini. Ingat wanita yang berdosa di Alkitab. Apakah Tuhan bilang gini, dosamu ini, itu, anak. Kamu harus ini dulu. Nggak ada persyaratan. Tuhan bilang, dosamu sudah diampuni, pergi, dan jangan berbuat dosa lagi. Selesai. Tuhan tidak mengungkit loh. Kalau Tuhan mengungkit, dia bukan Tuhan. Makanya dikatakan bahwa tidak mendatangkan sukacita. Karena waktu itu di depan umum. Dia mau dilempari orang sama batu. Terkadang kita merasa, Tuhan kenapa aku dipermalukan depan umum? Tuhan nggak sayang. Bukan. Terkadang kita memang berbuat salah, kita harus lihat akibatnya. Tetapi akibatnya itu Tuhan beserta di dalamnya. Memang tidak mendatangkan sukacita, duka cita. Tapi hal itu membentuk kita menjadi pribadi yang berharga di mata Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu hari ini ketika Anda berbuat salah, kemudian orang merendahkan Anda dengan kesalahan itu, jangan takut. Karena dari sana Tuhan membentuk kita menjadi lebih berharga. Di mana ya waktu itu di Sumatera. Jadi di Sumatera itu ada yang namanya, saya lupa, Trans Sumatera atau apa. Jadi
Biasanya kalau truk lewat itu kan rata-rata ada mereka yang berseragam itu minta uang, ya, minta uang. Nah kemudian, tapi ada hari-hari kayak seperti hari Minggu mereka itu tidak ada. Jadi yang di tempat truk lewat itu yang ada di sana itu preman. Jadi preman tukang palak. Jadi kalau mobil lewat dimintain duit. Nah, kemudian ada satu waktu itu sendirian, satu orang tukang palak sendirian, ada mobil lewat dihentiin. Terus mobil itu enggak buka jendela untuk kasih dia uang. Digedor-gedornya pintunya kaca mobilnya orang tersebut. Karena gelap kan. Berhenti mobil, tapi tidak buka kaca. Turun orangnya, ternyata yang turun badannya gede, tatonya banyak. Kumisnya tebel lagi, Bu. Kayak itu suaminya Ibu. Kumisnya tebel bertato. Terus yang gedor-gedor tadi sudah kurus, ceking, terus tato sendok goreng lagi. Turun orang, tatonya tengkorak banyak. Terus orangnya nggak ngomong, cuma gitu. Oh enggak Pak, mobil Bapak kotor. Terus dia takut kan, mobil Bapak tadi kotor Pak, gitu. Nah dia tidak berani untuk malak lagi. Terus Bapak yang bertato tadi itu masuk mobil. Saya pikir apa? Dia masuk. Ternyata dia lebay juga bapaknya. Nah, ini cerita ponakan saya. Nah, si yang tukang palak tadi itu dia sambil si mobil itu pergi, dia ngelap-ngelap mobil si bapak tadi pakai tangannya. Dia ketakutan. Nah, apa yang ingin saya sampaikan? Jadi bapak yang tukang palak ini kemudian waktu dia ngelap-ngelap itu ternyata ada penumpang di sebelahnya bapak tadi itu, ibu-ibu, dia buka jendela. Dia kasih nasi bungkus, dia kasih air putih. Dia bilang gini, Pak kamu capek ya, kernet ya, itu namanya kernet ya, saya nggak tahu yang truk itu kernet ya. Nah ya, Bapak kernet di mana kok ditinggal? Jadi ibu ini tidak tahu kalau itu tukang palak. Dia kasih nasi, dia kasih minum. Nah ketika dia dikasih, terus kemudian dikasih duit sama ibu tadi itu, saya nggak tahu dikasih berapa. Tukang pala itu hanya karena diperlakukan seperti itu, dia berhenti jadi tukang pala. Dia berhenti dan benar-benar dia jadi kernet. Nah, sejak dia jadi kernet, dia lewat di tempat itu tidak ada yang berani pala truk yang dia naikin. Karena dia tukang pala di sana dulu. Nah, ini saya ceritakan ya. Terkadang kita melihat bahwa ada banyak kesalahan yang kita lakukan, tapi dalam kesalahan itu kita bisa bertemu dengan kasih Tuhan melalui orang lain. Ada orang-orang yang mengingatkan kita, ada orang-orang yang mengubahkan kita melalui itu, tapi awalnya memang tidak mendatangkan sukacita. Awalnya mendatangkan duka cita, hal yang tidak enak. Nah yang ketiga, ketika kita berbuat salah, kesalahan membuat Anda belajar lebih baik. Saya sampai hari ini sudah berusaha lebih baik, tapi tidak baik-baik juga. Satu kesalahan saya, setiap kali buat kue gagal. Saya pikir gagal pertama, yang kedua oke lah. Saya buat lagi, gagal. Berapa kali saya buat kue mangkok yang pakai gula merah itu, gak kembang. Kasih pengembang yang bagus, tetap gak kembang. Pernah saya kasih pengembang yang biasa, tetap gak kembang. Pernah saya campur, malah pahit. Ternyata pengembang itu bikin pahit kue. Jadi ternyata dari kesalahan, saya tidak belajar lebih baik lagi. Saya malah menyesal, karena kue mangkok saya yang terakhir itu lempar anjing mati. Keras. Waktu setelah di steam gitu, lembek. Setelah dingin, keras. Di sini ada yang bisa bikin kue mangkok? Bisa, mantu. Saya titip kue mangkok sama mantu. Ya, jadi itu kan bisa terbagi ya jadi 4 ya, kan cantik gitu loh. Saya tidak pernah. Jadi dari kesalahan saya tidak bisa belajar. Nah kalau itu memang saya tidak bisa memaksakan diri ya. Kadang-kadang kita ini berusaha belajar lebih baik. Misalnya seperti siapa tadi anaknya ibu yang main keyboard. Saya dulu pertama sekali pelayanan di Sumatera Barat, saya tahu main gitar, main keyboard, tapi saya nggak tahu kunci lagunya apa.
Nah, saya belajar pertama sekali saya main itu tidak bagus. Jadi saya lupa kuncinya kemana, apa kemana. Karena dulu kan gini, keyboard itu kan banyak sekali ininya, apa namanya, tulisan-tulisannya. Saya tidak tahu yang ditekan yang mana. Apalagi kalau harus main sendiri. Saya belajar, saya tidak bisa. Tetapi saya belajar lebih baik lagi. Dari awal saya melakukan banyak kesalahan. Pernah yang worship leadernya nyanyi kemana, kunci saya kemana. Saya yang salah loh ya, bukan worship leadernya. Setelah itu, setelah saya belajar, saya bisa. Dan waktu pas drummer tidak ada, saya tidak bisa main drum, sama sekali tidak bisa. Nah, saya dikasih waktu 2 minggu, karena 2 minggu ke depan itu yang pemain drum harus pindah, dan tidak ada pemain drum. Saya bilang, saya nggak bisa main drum. Dan saya belajar di gereja, dan dulu nggak ada YouTube. Kenapa nggak ada YouTube? Dulu aja internetnya kalau mau nyambung internet, gitu bunyinya kan, untuk internet. Dan handphone masih yang gede, lempar anjing bisa stroke anjingnya itu yang gede-gede gitu ya. Masih terus layarnya masih kuning-kuning gitu. Nah, belum ada untuk lihat YouTube, nggak ada. Jadi saya belajar itu cuma saya pernah ke gereja mana, saya lihat kakinya caranya, gitu. Jadi saya tidak tahu. 2 minggu kemudian saya main. Saya tidak tahu mainnya apa, pokoknya bunyi. Yang penting bunyi. Yang penting saya tahu beat. Sama beatnya, oke lah, saya main. Terus minggu depan, mentor saya bilang, main lagi. Waduh, saya nggak tahu main. Tapi dari kesalahan itu, saya bisa belajar lebih baik. Meskipun waktu saya main, ada aja yang ngomong, mainnya jelek, lebih bagus sih ini. Nah itu, saya pertama sekali pernah main di satu gereja. Gerejanya besar, saya nggak usah sebut. Saya sudah berusaha yang terbaik. Dan saya tidak melakukan kesalahan. Tapi ada yang komen, nggak seperti di pemain asli. Pemain asli orang bule. Saya yang penting main sudah bagus. Jangan berharap saya bisa main seperti yang di YouTube atau yang seperti di Spotify. Harusnya kan mainnya cicak, enak mulutnya ngomong cicak. Ini kaki tangan dua semua main. Saya di komplain seperti itu, bukan di komplain sih. Istilahnya ya kritik bahwa saya main tidak baik. Tapi satu hal yang membuat saya waktu itu berbangga adalah gembala saya ketika saya turun, dia tos tangan saya, dia bilang kamu mainnya bagus. Itu membuat hati saya bahagia. Gembala saya memuji saya meskipun saya main tidak seperti di YouTube, dia memuji saya. Itu yang membuat saya semangat melayani Tuhan. Jadi terkadang Bapak Ibu ketika kita melayani tidak ada yang sempurna, nggak usah dikritik. Tapi dari kita terus mau memperbaiki, kita bisa lebih baik. Jadi belajar dari kesalahan lebih baik. Termasuk bukan hanya tentang hal ini tadi, kesalahan dalam hidup. Mungkin terkadang kita membuat keputusan-keputusan yang salah dalam hidup kita. Jangan takut. Oleh sebab itu belajar untuk melibatkan Tuhan ketika mengambil keputusan dalam hidup kita. Mazmur 119 ayat 71. Mazmur 119 ayat 71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan. Anda tahu Daud ya? Mazmur 119 ayat 71. Ya. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan. Daud ini punya anak, itu beberapa itu, maaf saya pakai kata kurang ajar. Apalagi namanya Absalom. Itu anak-anaknya itu kurang ajar sama bapaknya. Mempermalukan bapaknya. Dan Alkitab mencatat bahwa dia memperkosa ibu tirinya sendiri di depan umum. Supaya bagi dia itu mempermalukan bapaknya. Kemudian Daud juga punya sahabat dekat yang akhirnya mengkhianati dia dan bersekutu dengan anaknya untuk menggulingkan pemerintahannya, untuk mengalahkan Daud. Orang terdekatnya, istrinya, yang namanya siapa? Mie goreng, bukan ya? Mikal. Ketika dia memuji Tuhan, dia menari. Apa kata istrinya? Kayak orang gila kamu, nari-nari gitu. Ketika dia mengekspresikan betapa sukacita dia di hadapan Tuhan, itu dikritik. Ketika dia memimpin, sudah melakukan yang terbaik, dia dikritik. Jadi dikatakan aku tertindas itu baik bagiku. Tapi dari sana Anda bisa membaca Mazmur, bagaimana tulisan-tulisannya Daud terus memuliakan nama Tuhan ketika dia ditindas.
Bagaimana Daud tidak kecewa ketika orang terus mengungkit kesalahannya. Bagaimana ketika orang-orang pada saat itu selalu menuduh, begini loh, begitu. Saya anggap gini loh ya. Pasti ada orang bilang, lihat anak-anakmu begini, lihat istrimu begini, lihat keluargamu begini. Semua mereka kritik, semua mereka tuduh. Apakah Daud berhenti memuliakan Tuhan? Tidak. Ini Mazmur 119 itu Mazmur terpanjang. Itu sampai berapa ayatnya coba? Saya lupa juga. Maaf, saya pendeta tapi saya suka lupa. Itu pokoknya paling panjang. 119 itu panjang. Nah, itu Daud menulis di saat dia berada dalam kesesakan. Di saat orang lain merendahkan dia. Di saat orang lain mengingat-ingatkan dia tentang kesalahannya. Tapi Daud terus memuliakan nama Tuhan. Hari ini, Bapak Ibu jangan berhenti ke gereja hanya karena Anda kecewa. Entah itu kecewa kepada pendeta, entah itu kecewa kepada jemaat, entah itu juga kecewa kepada Tuhan atau apapun itu. Ingat, kekecewaan ada dua jalannya. Kekecewaan Anda balik kepada Tuhan atau kekecewaan Anda meninggalkan Tuhan. Cuma dua kok. Jadi kalau kecewa meninggalkan gereja, ya pilihannya cuma satu. Anda hidup dalam apa? Dalam intimidasi iblis. Tapi ketika kita kecewa, tapi kita tetap mengandalkan Tuhan. Dikatakan tadi bahwa belajar lebih baik. Berkat Tuhan tidak akan terlepas dari kita. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Dari sini, Daud itu menjadi raja terhebat. Daud menjadi raja yang dikenang. Daud dikenang bukan karena dia selingkuh loh ya, saya katakan. Daud dikenang karena kehebatannya dalam memimpin. Setelah itu raja-raja berikutnya, dikatakan Salomo. Salomo hikmatnya luar biasa loh. Tapi istrinya berapa? Istrinya 700, gundiknya 300. Bapak-bapak ada yang mau seperti Salomo? Piara satu aja sudah susah, Pak. Udah lebih berkicau dari burung-burung yang ada di sini. Bangun pagi. Waduh, Pak. Jangankan satu, Pak. Dua, Pak. 1,5 aja gak sanggup, Pak. 1000. Makanya saya pernah bilang, hafal gak dia itu namanya? Wes, pokoknya istri satu, istri dua. Malah dia lupa yang mana yang pertama, yang mana yang kedua. Pokoknya perempuan lah semua ya. Nah, ini raja yang dikenal yang paling hebat itu Daud. Bukan karena dia selingkuh, bukan karena dia ambil istri orang, bukan. Tapi karena ketika dia memimpin, bagaimana dia membawa rakyatnya takut akan Tuhan. Salomo justru istri-istrinya membawa dia meninggalkan Tuhan. Mereka menyembah berhala. Saya tanya, kalau tanya ya di sejarah, orang lebih suka membicarakan Daud karena apa? Karena kepemimpinannya. Orang suka membicarakan Salomo karena kekayaannya. Kalau di Alkitab katanya hikmatnya. Tapi kalau di dunia, ya tidak bicara rohani loh ya. Itu saya baca beberapa buku seperti kerajaan ini ya zamannya Salomo. Bicaranya kekayaan. Karena semua bicara emas, kerajaannya terbuat dari apa. Itu toh yang dikenang tentang dia. Tapi Daud dikenang kehebatannya memimpin. Nah ini Tuhan menjadikan dia menjadi lebih baik. Kesalahan yang dilakukan oleh Daud, kesalahan terbesar. Sudah ngambil istri orang, bunuh suaminya lagi. Apakah itu, ada yang bertanya begini, Bu, masa layak itu diceritakan di Alkitab? Saya katakan ini diceritakan supaya kita bisa belajar. Tidak mungkin Tuhan bilang yang tidak penting masuk dalam Alkitab, tidak mungkin. Semua yang ada dalam Alkitab penting. Kalau kita membacanya, kita minta hikmat Tuhan dan tuntunan Roh Kudus. Semua baik buat kita untuk belajar. Jadi hari ini Bapak Ibu kita bisa belajar bahwa setiap kita tidak ada yang sempurna. Kita melakukan banyak kesalahan. Tapi dari setiap kesalahan yang kita lakukan, kita boleh belajar bahwa kita bukan yang terburuk. Kita bisa belajar lebih baik. Dan kita bisa tahu bahwa Tuhan sedang membawa kita masuk ke dalam tahap-tahap yang mendewasakan kita di dalam Tuhan. Memang tidak mendatangkan sukacita ketika Tuhan membentuk kita. Terkadang sakit. Hal yang sangat sakit. Saya sudah berkali-kali menceritakan bagaimana saya keguguran berkali-kali. Saya nggak usah bilang berapa kali. Yang jelas lebih dari 5 kali. Hal itu menyakitkan buat saya. Tapi saya tidak berhenti melayani Tuhan. Karena dari sana saya belajar. Tuhan itu baik. Sangat baik. Apapun yang saya alami, saya tidak mengingat rasa sakitnya. Tapi saya mengingat bagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan keluarga saya. Jadi hari ini apa rasa sakit yang sudah Anda alami? Jangan pernah kecewa kepada Tuhan. Tuhan baik. Anda kehilangan orang terkasih dalam hidup Anda.
Itu hal yang baik. Anda mengalami orang lain merendahkan Anda, menjelekkan Anda. Itu baik buat Anda belajar. Kalau hari ini Anda masih datang ke gereja, berarti hati Anda buat Tuhan. Dan lihat, ketika kita setia, Tuhan kita jauh lebih setia. Bapak Ibu, saya tahu gereja ini mungkin bagi Anda kecil, tapi lebih baik kecil. Yang penting jemaatnya punya hati yang besar di hadapan Tuhan. Amin. Dan yang paling penting lagi, jemaat sesama jemaat saling memberkati, jangan saling menggosipkan. Jangan miring-miring bibirnya, nanti dibuat Tuhan stroke begini. Jangan ya. Kalau mau ngomong langsung ngomong aja, tidak suka, Bu, tadi saya tidak suka loh. Kenapa? Ibu sih bibirnya di luar lipstik, gitu misalnya loh ya. Langsung aja, nggak usah. Nah, itu paling bahaya itu. Ibu-ibu nih yang suka menggosip. Tapi sekarang bapak-bapak juga suka menggosip loh. Cuma gini, bapak-bapak kalau menggosip bibirnya nggak miring-miring. Ada kode-kode yang hanya para pria yang memahami. Nah itu saya nggak mengerti tuh. Itu mata-mata yang hanya para pria yang memahami itu. Terus jadi kayak kode Morse, batuk 2 kali artinya jangan lewat situ. Ya. Cakep juga cewek gitu. Ya itu kode-kodenya bapak-bapak ya. Kalau ibu-ibu nggak usah kode-kode batuk ya. Nah, jadi dari sini kita bisa belajar Tuhan baik. Melakukan kesalahan bukan berarti kita yang terburuk. Melakukan kesalahan itu manusiawi. Tetapi ketika sudah melakukan kesalahan, jangan lakukan lagi. Dan kesalahan itu membuat kita lebih berharga. Kenapa? Karena kita tidak melakukan hal yang salah lagi. Kita melangkah lebih jauh, kita lebih baik lagi. Hari ini demikian juga ketika Anda ke gereja. Mungkin dari awal Anda tidak bisa melakukan apa-apa buat gereja. Tapi Anda bisa belajar. Anda bisa belajar. Karena gereja tempat orang-orang yang mau direndahkan di luar sana, tetapi ditinggikan di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan.